Setiap anak unik, mereka punya kecerdasannya masing-masing yang bisa dikembangkan hingga ke puncak kemampuan terbaik. Begitu kata Howard Gardner dalam bukunya Multiple Intelligence. Namun karena strategi pembelajaran yang kurang tepat, sebagian sekolah belum berhasil mengantarkan siswanya kepada potensi terbaik mereka. Video narasi ini akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi secara konkret dalam menunjang suksesnya kurikulum merdeka. Lalu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Berbekal pemetaan kesiapan, minat, dan gaya belajar tersebut, setidaknya ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yang bisa dilakukan guru dalam pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Ketiga, diferensiasi produk. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, strategi diferensiasi konten. Secara ringkas, diferensiasi konten adalah upaya guru untuk membagi atau memetakan konten materi pembelajaran yang akan dibelajarkan kepada siswa sesuai kebutuhan belajarnya. Bapak Ibu, mari kita contohkan. Seorang guru merencanakan pembelajaran membuat website atau mading dengan beragam tema tulisan. Dari hasil asesmen diagnostik, guru menemukan siswa kelompok 1 menyukai seni, kelompok 2 menyukai olahraga, dan kelompok 3 anak yang menyukai sains. Maka model pembelajaran berdiferensiasi yang bisa dilakukan guru adalah siswa kelompok 1 yang menyukai seni akan membuat website atau mading dengan tema tulisan seputar tari daerah dengan pesan moral di dalam gerakan tari tersebut. Siswa kelompok 2 yang hobi olahraga akan menulis website atau mading dengan tema atlet bola Ronaldo dengan nilai-nilai perjuangannya menjadi seorang juara dunia. Sedangkan siswa kelompok 3 yang menyukai sains akan menulis website atau mading dengan tema perjuangan Ibnu Sina di bidang kesehatan dan sumbangsinya terhadap dunia kedokteran modern. Kedua, strategi diferensiasi proses. Yang dimaksud dengan diferensiasi proses adalah guru memahami apakah siswa belajar mandiri atau berkelompok. Guru mengidentifikasi kebutuhan siswa selama proses pembelajaran. Guru memvariasikan proses pembelajaran tergantung dari profil belajar siswa. Mari kita lihat pembelajaran IPA, materi proses terjadinya fotosintesis. Sebelum pembelajaran, guru melakukan asesmen diagnostik. Guru menemukan siswa kelompok 1 yang belum memahami proses fotosintesis. Siswa kelompok 2 terdapat anak yang sudah memahami proses fotosintesis namun belum mampu menjelaskan ulang prosesnya. Sedangkan siswa kelompok 3, mereka sudah memahami proses fotosintesis dan mampu menjelaskan ulang prosesnya secara tepat dan inovatif. Maka model pembelajaran berdiferensiasi yang bisa dilakukan guru adalah siswa kelompok 1, guru meminta siswa tersebut untuk mempelajari ulang proses terjadinya fotosintesis melalui beragam cara. Siswa visual menggunakan video dan gambar-gambar berwarna. Siswa auditorial diberikan selain mereka diajak berdiskusi dan saling membacakan ulang proses fotosintesis. Sedangkan anak kinestetik diberikan kesempatan untuk mengamati proses fotosintesis yang sudah disiapkan di pojok-pojok kelas. Siswa kelompok 2 yang sudah memahami proses fotosintesis namun belum bisa menjelaskan ulang, maka siswa akan diminta melakukan pengamatan dan percobaan sederhana proses terjadinya fotosintesis secara cermat. Sedangkan siswa kelompok 3 yang sudah memahami proses fotosintesis dan bisa menjelaskan ulang prosedurnya, guru akan memberikan scaffolding
atau siswa akan diberikan tanggung jawab belajar yang lebih luas sehingga semakin utuh pemahamannya. Dan bahkan anak kelompok 3 ini bisa dijadikan tutor sebaya buat anak kelompok 1 dan kelompok 2. Contoh berikutnya, guru mendapatkan peta siswa melalui model equalizer dari Tomlinson. Saat guru akan membelajarkan siswa SD kelas rendah materi penjumlahan, dari asesmen diagnostik ditemukan kelompok 1 siswa masih perlu bantuan benda konkret dalam penjumlahan. Kelompok 2 siswa sudah bisa melakukan penjumlahan secara mandiri, sedangkan kelompok 3 siswa membutuhkan visual dalam penjumlahan. Maka bentuk pembelajaran berdiferensiasi yang bisa dilakukan guru adalah: untuk siswa kelompok 1, guru bisa menggunakan lidi, stik es krim, atau manik-manik dalam melakukan penjumlahan. Untuk siswa kelompok 2, guru bisa menggunakan komik atau soal cerita bergambar dalam menyelesaikan soal penjumlahan bagi para siswa. Sedangkan untuk siswa kelompok 3, murid sudah bisa mengerjakan sendiri soal-soal penjumlahan secara mandiri. Bahkan sudah bisa diberikan tanggung jawab pembelajaran yang lebih luas atau scaffolding yang bisa saja membantu siswa di kelompok 1 dan siswa di kelompok 2. Yang ketiga, diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan siswa kepada guru yang mencerminkan pemahaman siswa terhadap tujuan pembelajaran yang diharapkan. Produk dapat berupa karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, hasil kerja, dan lainnya. Berdasarkan hasil pemetaan profil siswa, maka guru beroleh data kelompok 1 adalah anak visual, kelompok 2 adalah anak auditorial, dan kelompok 3 adalah anak kinestetik. Tujuan pembelajaran yang disampaikan guru adalah membuat media promosi di media sosial. Model pembelajaran diferensiasi yang cocok untuk anak kelompok 1 adalah: mereka diberikan tugas untuk memberikan sentuhan warna atau eye sketching dari produk media promosi tersebut. Sedangkan anak kelompok 2 atau anak auditorial akan diberikan tugas lebih kepada pilihan audio yang sangat pas dan tepat bagi pembaca ketika mendengar media promosi tersebut. Sedangkan kelompok 3 anak kinestetik akan diberikan tugas yang lebih kepada animasi yang menarik dalam media promosi tersebut. Begitu juga dari minat siswa. Dari hasil pemetaan awal ditemukan 3 kelompok siswa. Kelompok 1 siswa yang suka menulis di buku, kelompok 2 siswa yang senang membuat video, dan kelompok 3 siswa yang suka membuat audio atau rekaman. Adapun pembelajaran, produk pembelajaran adalah mengumpulkan laporan hasil sebuah percobaan yang dilakukan siswa. Maka contoh pembelajaran berdiferensiasi yang bisa dilakukan guru adalah: siswa kelompok 1 akan diberikan kebebasan mengirimkan tugas laporan percobaannya melalui tulisan atau laporan tertulis. Siswa kelompok 2 akan diberikan keleluasaan untuk mengumpulkan tugas laporan percobaannya melalui video. Sedangkan siswa kelompok 3, siswa diberikan kesempatan untuk mengumpulkan tugas laporannya melalui audio atau rekaman. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Apabila Bapak Ibu ingin mengenal lebih jauh pembelajaran berdiferensiasi ini, kami siap berbagi dengan Bapak Ibu. Merdeka! Saya Dr. Jalaluddin. Sampai jumpa.